Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bergabung kembali di channel Ngaji Kitab Online bersama saya Muhammad Yasin dari Kudus, Jawa Tengah. Dalam video kali ini kita akan belajar kajian fikih metode praktis kitab Fathul Qorib bab toharoh atau bersuci tentang hal-hal yang mewajibkan mandi bagian yang pertama, yaitu bersetubuh. Langsung saja mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mujibil husli. Pasal menjelaskan tentang hal yang mewajibkan mandi. Nanti kita akan bahas. Jadi nanti tentang bersetubuh ada yang mewajibkan mandi dan ada yang tidak. Semuanya nanti akan kita bahas. Makanya simak terus sampai selesai. Pasal menjelaskan tentang hal yang mewajibkan mandi. Wal ghuslu lughatan sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqan. Mandi menurut bahasa artinya adalah mengalirnya air pada sesuatu secara mutlak, itu disebut mandi. Jadi tidak harus mengalirkan sendiri seperti orang mati, itu kan tidak mandi sendiri ya. Mengalirnya sesuatu secara mutlak itu disebut mandi menurut bahasa. Wa syar'an sayalanuhu ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Dan menurut syarak mandi adalah mengalirnya air ke seluruh tubuh dengan niat tertentu. Walau mandubatan, artinya walaupun itu niat mandi sunnah. Jadi mandi wajib dan mandi sunnah. Kalau mandi biasa itu hanya mandi kebiasaan, tapi yang dibahas adalah mandi yang ibadah, yaitu mandi wajib dan mandi sunnah. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya'a. Hal yang mewajibkan mandi itu jumlahnya ada 6. Salah satu minha tashtariku fihar rijal wan nisa'u. Dari 6 tadi, yang 3 itu dialami oleh laki-laki dan juga perempuan. Kalau yang 3 yang terakhir itu dialami khusus oleh perempuan. Wahya iltiqaul khitanaini, yang dialami oleh laki-laki dan perempuan pertama adalah iltiqaul khitanaini, bertemunya dua persunatan. Dua persunatan ya dua alat kelamin, dua kelamin yang disunat, dua tempat yang disunat itu. Wa yu'abbaru an hadzal iltiqai bi ilaji hayyin wadihin ghayyaba hasyafatal zakari minhu. Dan istilah iltiqaul khitanaini ini yang dimaksud adalah atau diungkapkan dengan ucapan memasukkannya orang hidup, yang jelas-jelas dia orang hidup, memasukkan kepalanya zakarnya, memasukkan kepala zakarnya. Zakar itu ya alat kelaminnya laki-laki itu. Kepala zakar berarti kepalanya alat kelamin laki-laki, atau yang seperti kepala ikan lele itu ya. Memasukkan kepala zakar au qadroha mimaktuiha, atau kira-kiranya kepala zakar bagi orang yang zakarnya nggak ada kepalanya. Ini seandainya ada, misalkan ada fi farjin, memasukkan ke dalam farji. Farji ini ya lobangan, lobangan. Li adamiyin, maksudnya ke dalam farjinya manusia, lobangannya manusia. Kubulin auduburin dalam tausinya. Maksud farji di sini adalah dalam artian lebih umum, yaitu kubul dan dubur, jalan depan maupun jalan belakang. Jadi baik kubul maupun dubur. Jadi kepalanya zakar dimasukkan ke kubul atau ke dubur. Kubul itu jalan depan kelamin, itu dubur jalan belakang. Itu sama-sama mewajibkan mandi. Auli bahimatin,
walau samakatan, atau dimasukkan ke dalam farjinya binatang juga mewajibkan mandi. Nah, jadi tadi aili adamiyin, jadi masukkan ke dalam farjinya manusia, auli bahimatin, atau ke dalam kubul atau duburnya hewan atau binatang, ini juga mewajibkan mandi. Nah, bahkan ada tambahan walau fi duburi nafsihi, walaupun ke dalam duburnya sendiri. Ini seandainya ada, seandainya bisa. Walau kanal mulaju fihi mayitan, walaupun orang yang farjinya dimasuki, nah, itu adalah orang mati. Nah, jadi orang memasukkan kepalanya zakar, hasyafahnya zakar ke dalam farjinya orang mati, nah, itu mewajibkan mandi. Ya, yang berkewajiban mandi ya orang yang hidup. Nah, karena kalau orang mati, ya sudah, tidak usah diulangi dimandikan lagi. Aukana ala zakari khirqatun malfufatun walau golidotan, atau walaupun zakarnya itu dibungkus, nah itu juga tetap mewajibkan mandi. Dibungkus khirqatun, sapu tangan, dibungkus sapu tangan atau kain atau tisu atau kondom biasanya, atau plastik atau karet atau apa saja, zakarnya dibungkus kemudian dimasukkan farji, ini tetap mewajibkan mandi walau golidotan, walaupun itu bungkusnya itu tebal, nah, tidak akan air maninya tidak akan tembus, tetap itu mewajibkan mandi. Wa yasiru al adamiyu al mulaju fihi junuban bi ilaji madukiro. Nah, jadi orang yang memasukkan kepala zakarnya ke dalam farji ini wajib mandi, dan orang yang farjinya dimasuki zakar juga wajib mandi, dan juga menjadi orang yang junub, dia wajib mandi bi ilaji madukiro. Di dalam tausinya ada penjelasan idza kanal ilaju fi dakhilil farji wa huwa ma la yajibu ghusluhu fil istinja. Jadi wajib mandi itu jika memasukkannya itu ke dalam bagian dalamnya farji, yaitu anggota farji yang tidak tampak ketika jongkok, ketika orang istinja, maksudnya ketika jongkok istinja. Nah, jadi yang mewajibkan mandi adalah memasukkan kepala zakar ke dalam farji, ke dalam farji, maksudnya dalamnya, bukan hanya bagian luarnya. Jadi betul-betul dimasukkan ke anggota farji itu, dalamnya farji yang tidak kelihatan ketika jongkok, itu yang mewajibkan mandi. Kalau hanya digesek-gesekkan atau disentuhkan di bagian luarnya, maka itu tidak mewajibkan mandi, sebagaimana keterangan yang lebih jelas di dalam Hasyiah Al-Bajuri, yang juga hasyiah atau penjelasannya kitab Fathul Qorib. Di sini ada walau ghayyaba hasyafatahu fi syafraiha ka'an kana tawilaini lam yajib al-ghuslu fala budda ayyughayyiba hasyafatahu fi dakhilil farji wa huwa ma la yajibu ghusluhu fil istinja. Jadi seandainya seseorang atau seorang laki-laki memasukkan kepala zakarnya, hasyafahnya, ke bibirnya farji, ke fi syafraiha, jadi hanya dalam bibirnya farji. Bibirnya farji yaitu yang masih tampak ketika jongkok, hanya memasukkan ke dalam bibirnya farji, tidak sampai ke dalamnya farji. Ka'an atau wilayah ini seandainya itu bagian bibirnya itu panjang, maksudnya luas, panjang atau luas, dia hanya dimasukkannya hanya ke situ, tidak sampai ke bagian dalamnya, lam yajib al-ghuslu, maka tidak wajib mandi. Jadi ini yang dalam judul disebutkan mandi bersetubuh yang tidak wajib mandi, yaitu ketika hanya
masukkan ke bibirnya farji atau ke anggota farji yang masih kelihatan ketika jongkok. Fala budda ayyughayyiba hasyafatahu fi dakhilil farji. Maka yang mewajibkan mandi itu harus yang memasukkan kepala dakar fi dakhilil farji, di bagian dalamnya farji. Wa huwa ma la yajibu ghusluhu fil istinja, yaitu bagian dalam farji yang tidak wajib dibasuh ketika istinja, yang tidak wajib dibasuh ketika cebok, yaitu yang tidak tampak ketika cebok. Jadi bersetubuh yang mewajibkan mandi adalah ketika kepalanya dakar itu dimasukkan ke bagian dalamnya farji yang tidak tampak ketika jongkok. Jadi kalau hanya di bagian luarnya saja, walaupun ini bersentuhan atau digesekkan, itu asalkan tidak masuk ke dalam, itu tidak mewajibkan mandi. Nah, kita lanjutkan. Wa ammal khunsal muskilu fala ghusla alaihi bi ilaji hasyafatihi wala bi ilajin fi qulubihi. Amal mayitu. Amal mayitu sekarang membahas orang mati. Amal mayitu fala yu'adu ghusluhu bi ilajin fihi. Adapun orang mati yang farjinya dimasuki dakar, dia tidak wajib diulangi mandinya, tidak wajib. Jadi cukup dimandikan satu kali. Seandainya setelah dimandikan dia farjinya dimasuki dakar oleh seseorang, maka orang mati tidak wajib diulangi mandinya. Tapi orang yang hidup itu yang berkewajiban mandi. Wa ammal khunsal muskilu fala ghusla alaihi bi ilajin fi bi ilaji hasyafatihi wala bi ilajin fi qulubihi. Sekarang membahas orang banci, orang yang punya dua alat kelamin. Orang banci yang punya dua alat kelamin ini dia tidak wajib mandi dengan memasukkan hasyafahnya, kepala dakarnya saja. Jadi dia bersetubuh dengan seseorang dengan satu kelaminnya saja, ini tidak wajib mandi. Wala bi ilajin fi qulubihi, dan tidak wajib juga dengan farjinya dimasuki dakar seseorang, tapi hanya satu farjinya. Nah, ini tidak wajib mandi. Lakin yustahabu, akan tetapi disunahkan, karena masih berkemungkinan dia itu alat kelaminnya yang asli yang mana. Nah itu kan belum jelas. Kalau dia pakai dakarnya, kalau seandainya aslinya yang dia perempuan, kan dia berarti dia tidak wajib mandi. Jadi junubnya dia itu masih belum tentu, makanya dia tidak diwajibkan mandi, tapi hanya disunahkan. Illa intahaqqaqa annahu junubun ka'an awlaja rajulun fi farjihi wa huwa fi farjim ra'atin. Kecuali jika jelas-jelas dia orang yang junub, seperti ketika ada laki-laki memasukkan hasyafahnya ke dalam farjinya orang banci tadi, dan orang banci tadi hasyafahnya dan hasyafah dakarnya dimasukkan ke dalam farji perempuan, berarti dua kelaminnya ini sama-sama melakukan hubungan, sama-sama bersetubuh, sama-sama digunakan, sama-sama yang satu dimasuki hasyafah, yang satu masuk ke dalam farji. Kalau ini dia wajib mandi karena dua-duanya sama-sama melakukan bersetubuh. Aulaja wadihun fi duburihi, atau orang banci tapi yang dimasuki itu duburnya, ini juga wajib mandi. Jadi kalau duburnya, jadi dubur pun, jadi dubur yang dimasuki ini juga mewajibkan mandi. Kalau orang banci jelas. Jadi kalau dubur itu baik perempuan, jadi dubur yang dimasuki tadi hasyafah, orang memasukkan hasyafah ke dalam dubur itu
junub, sama-sama junub, yang memasukkan maupun yang dimasuki, baik yang dimasuki itu duburnya laki-laki, duburnya perempuan, atau duburnya banji. Faya junubu al muskilu yakinan. Kalau seperti ini maka orang banji pun menjadi junub, wajib mandi. Itulah hal-hal yang mewajibkan mandi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.